Halo semuanya, pada pertemuan kali ini saya Giovanni Moriko Baruci dari kelas 10 IPA akan menjelaskan mengenai masuknya kerajaan Islam ke Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas teori masuknya. Pertama ada teori Marco Polo yang ditemukan pada tahun 1292 Masehi. Jadi Marco Polo ini adalah orang Italia yang sedang menjelajah dan menjajah, namun dia berlabuh di Perlak di Aceh Timur. Rute perjalanannya dari Persia ke timur, Persia ke Tiongkok, baru ke Indonesia. Nah, si Marco Polo ini menjelajah, lalu dia menemukan makam Malik As-Saleh di Aceh Utara. Nah, penemuan makam Malik As-Saleh ini menjadi teori kedua masuknya kerajaan Islam ke Indonesia. Di teori ini ternyata ditemukan bahwa makam Malik As-Saleh adalah raja pertama Samudra Pasai, dan ini ditemukan pada abad 13 Masehi. Lalu pada teori ketiga ada teori Ibnu Batutah yang ditemukan pada tahun 1345 Masehi. Ibnu Batutah ini adalah penjajah dan pelaut asal Maroko. Lalu ke proses masuknya Islam ke Indonesia, pertama-tama Islam masuk ke Indonesia mulai abad ke-7. Islam masuk lewat Aceh, lalu ke Gresik, Jawa Timur. Dan proses masuknya Islam ke Indonesia melalui pedagang Arab, lalu melalui khalifah, penyebar agama, dan juga orang yang mencari tempat baru atau menjelajah. Namun yang memiliki peran penting dalam penyebaran ini ialah 9 wali, yaitu Wali Songo. Nama-nama wali tersebut adalah Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Maulana Maghribi, dan Sunan Gunung Jati. Lalu ada beberapa contoh kerajaan. Di sini di Jawa ada Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Banten. Lalu di Sumatera ada Kerajaan Samudra Pasai, ada Kerajaan Jempa, dan ada Kerajaan Perlak. Nah, dari masuknya kerajaan Islam ke Indonesia ini terjadi perubahan dari kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Nah, apa sih dampak perubahan ini? Pertama-tama, dampaknya ada dalam budaya dan arsitektur dan lain-lain, itu dalam rupa fisik. Namun, yang penting di sini adalah perubahan dalam bidang sosialnya. Tidak ada lagi sistem kasta di masyarakat, lalu beberapa penganut agama Hindu berubah jadi penganut agama Islam dan terus berkembang. Sekian dari saya, terima kasih.